Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afina Aulia Sabita, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM A1A022002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bagian B, ulangan akhir semester yang diampu oleh Ibu Eka Fuspasari, MA. Pada video kali ini kita akan membahas kebijakan yang menarik untuk kita kaji, yaitu kebijakan publik, lebih tepatnya mengenai kebijakan impor beras. Sebelumnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu mengenai daftar inventarisasi masalah kebijakan publik mengenai impor beras. Dari tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa kebijakan publik mengenai impor beras menghasilkan sebuah konflik, yaitu impor beras secara berlebihan merugikan hasil produksi petani dan produsen Indonesia. Hal ini kita dapat lihat dari antara news yang menyajikan data mengenai kenaikan impor beras dari Vietnam. Lalu kita juga dapat lihat pernyataan dari artikel Indonesian Corruption Watch yang menyatakan bahwa sekalipun impor beras dimaksudkan untuk memperkuat cadangan beras nasional, kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Pasalnya, beras impor akan menjatuhkan harga beras lokal yang dihasilkan petani dalam negeri. Nah, setelah kita menelaah inventarisasi masalah tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kebijakan ini sesuai atau tidak sesuai terhadap Pancasila. Menurut pendapat saya, kebijakan tersebut mengandung unsur ketidaksesuaian terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama karena tidak hadirnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketidakadilan yang dialami petani dan produsen harga pokok di Indonesia. Nah, lalu yang kedua, kebijakan tersebut juga mengakibatkan menurunnya harga hasil produksi dalam negeri, yang dimana hal ini sangat merugikan petani Indonesia dan dalam arti lain tidak mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Lalu bagaimana sebaiknya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan Pancasila? Menurut pendapat saya, salah satu cara untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan Pancasila adalah dengan memahami Pancasila tersebut secara detail, mulai dari fungsi-fungsi dan makna tiap silanya. Lalu pemahaman itu kita implementasikan secara sungguh-sungguh pada kebijakan yang hendak kita rumuskan. Karena kebijakan yang sesuai dengan Pancasila adalah kebijakan yang pastinya tidak bertentangan dengan Pancasila. Demikianlah video ini. Saya harap kebijakan-kebijakan di Indonesia dapat terus berkembang dalam kemajuan yang sesuai dengan Pancasila. Dan saya juga berharap video ini dapat menjadi wawasan dan menambah pengetahuan serta manfaat baik kepada para penonton maupun kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.